Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Mama Adian. Gimana nih kabar-kabarnya semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan aku. Ini itu dimulai dari pagi hari. Aku mau buat nasi goreng karena tadi waktu pagi aku lihat di rice cooker ternyata masih ada sisaan nasi semalam, dan alhamdulillah nasinya itu nggak basi. Jadi akhirnya aku buat nasi goreng aja kayak gitu. Aku buatnya yang simple aja. Ini aku pakai bawang merah, aku iris-iris, terus aku tumis-tumis bawang merahnya, lalu aku turunin 1 butir telur, terus telurnya aku orak-arik. Nah, kalau telur sama bawang merahnya itu sudah tercampur, aku turunin nasinya, terus aku aduk-aduk. Nah, ini aku tambahin juga margarin supaya lebih gurih. Nah, aku aduk-aduk lagi supaya si margarinnya ini merata. Ini rencananya aku mau buat nasi goreng kampung ya teman-teman, yang kayak gini aja, yang polosan kayak gini. Tapi pas lagi masak ini aku lihat sisaan bumbu nasi goreng, makanya aku kasih bumbu instan aja kayak gini. Karena Paksu sebenarnya juga nggak suka nasi goreng yang polos kayak gitu, nasi goreng kampung. Dia sukanya kalau ada rasa kecap-kecapnya kayak gitu. Nah, ini lanjut aku mau manasin sayur. Ini sebenarnya sayur semalam aku buat. Sayur ini adalah sayur kesukaan aku. Ini sayur kelor sama kacang hijau. Sayurnya ini sebentar aku akan kasih santan supaya lebih nikmat kayak gitu teman-teman. Nah, ini di tungku sebelahnya aku lagi mau goreng ikan. Ini itu ikan nila ya teman-teman. Aku bumbuinnya pakai asam jawa sama asam mangga. Terus aku kasih garam, vicin sama kunyit sedikit. Nah, ini di sampingnya untuk sayurnya ini aku nurunin santan kara supaya lebih berasa ya teman-teman. Nah, untuk ikannya ini aku bolak-balik. Ini tuh susah banget untuk dibolak-balik ya teman-teman. Nah, ini untuk sayurnya sudah selesai, jadi kompornya aku matiin, dan ikannya juga sudah selesai aku masaknya. Dan ini aku mau goreng untuk kloter kedua. Nah, teman-teman, di sini siapa sih yang sering makan sayur kayak gitu yang pakai daun kelor dan kacang hijau? Karena kalau di rumah aku itu yang makan cuma aku sama mama aku. Kalau bapak aku tuh nggak makan karena dia emang itu keturunan Jawa. Jadi kalau disajiin sayur kayak gini, bapak aku tuh nggak makan, dia cuma pakai kuahnya saja. Katanya kalau di kampungnya itu kacang hijau itu dipakai untuk buat kayak bubur kacang hijau atau kayak semacam kue-kuean. Nggak bagus, bukan sih nggak bagus, nggak cocok untuk dijadiin sayur kayak gitu. Di sini teman-teman, kalau kacang hijau biasanya diolah jadi apa? Nah, lanjut, ini aku udah selesai masak. Saatnya ini aku mau nyuci cucian piring, tapi sebelumnya aku mau bersihin dulu di area dapur ini, di area meja dapur ini. Nah, ini aku mau nyuci pakaian dulu, tapi sebelumnya ini tuh aku kalau mau nyuci piring pasti aku bersihin dulu noda-noda yang ada di piring supaya kalau aku mau sabunin itu gampang. Oh ya teman-teman, ini maaf ya kalau misalnya voice aku itu agak berisik karena emang ini aku lagi ditemenin sama si bocil-bocil. Aku ditemenin voice overnya. Ini di samping aku lagi nyonyong-nyonyong. Nah, sekarang ini aku mau sabunin dulu piring-piring aku. Aku tuh kalau nyuci piring selalu kayak gini ya teman-teman. Jadi semua cucian kotor itu aku simpan di atas situ. Jadi kalau misalnya aku sabunin nggak kena meja dapur kayak gitu. Waktu aku buat video ini, bocil-bocilku masih pada tidur karena memang semalam itu mereka lagi begadang. Nggak tahu ya teman-teman, pola tidurnya semua itu agak berubah sekarang. Dulu biasanya mereka tuh tidurnya jam 9, tapi sekarang tidurnya di atas jam 10 dan kadang juga di atas jam 11. Jadi mereka tuh otomatis bangunnya tuh selalu kesiangan. Tapi terkadang aku sih suka-suka aja karena supaya aku bisa menyelesaikan pekerjaan rumah seperti masak, cuci piring, melipat-lipat pakaian, dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya.
Nah ini aku udah hampir selesai nyuci piringnya. Ini sekarang aku lagi bilas-bilas piring-piring yang ada di sink wastafel ini. Aduh maaf banget ya teman-teman, voice overnya ini berisik ya kayak gini lah. Kalau aku voice over pasti selalu digangguin sama si bocil-bocil ini. Entah itu mereka nangis, mereka teriak, atau mereka ngapa-ngapain. Pokoknya mereka tuh kalau aku voice over selalu di samping aku. Oke lanjut aja, ini si adek aku udah nyusuin makanya agak tenang-tenang dikit. Nah ini aku mau sikat-sikat sinknya dulu supaya sink ini juga terlihat bersih dan gak berminyak kayak gitu ya teman-teman. Kalau nggak dibersihin semakin lama pasti kotoran-kotoran yang ada di pembersih saringannya itu pasti menumpuk ya teman-teman. Jadi kita tuh biasa kadang kayak jijik atau gimana ya. Ini aku sikat-sikat sinknya pakai stain remover. Biasanya sih aku pakai sisaan sabun cuci piring, tapi ini mungkin aku lagi datang rajinnya jadi pakai stain remover aja. Tapi emang dalam seminggu itu aku biasa pakai stain remover itu 2-3 kali. Nah ini udah selesai juga sikat-sikat sinknya. Ini aku sekarang mau nyuci lap-lap ini, lap microfiber. Nah sekarang aku mau lanjut untuk bersihkan kompor. Ini kompor aku kotor banget ya. Ini aku pindahin dulu bersih kompornya ini. Terus aku semprot-semprot pakai pembersih serbaguna. Ini aku pakai pembersih kaca aja. Ini aku lap-lap pakai lap microfiber. Ini enak banget ya teman-teman. Lap kayak gini tuh kayak bagus banget daripada kita pakai tisu, kan lebih boros ya. Tapi biasanya sih aku juga biasa pakai tisu supaya itu lebih cepat bersihin. Itu udah pakai tisu. Nah aku pakai sih pembersih kaca ini supaya lebih kinclong lagi. Nah ini aku kembaliin lagi si bersih kompornya. Terus aku mau bersihin lagi untuk di meja dapurnya ini. Dan aku juga nggak lupa untuk bersihin di area dinding dapurnya itu. Oh ya teman-teman, ini maaf ya biasanya suara aku tuh kadang besar dan kadang kecil. Itu karena ini sekarang aku lagi dalam posisi duduk untuk voice overnya. Dan biasanya kalau suaranya kecil itu biasanya aku dalam keadaan tidur untuk voice overnya. Harap maklum ya ibu 2 anak. Nah ini lanjut ya, ini aku bersihin untuk di meja bar ini. Tadinya aku udah bersihin di atas kompor, di atas kulkas maksud aku. Jadi sekarang untuk meja barnya udah selesai aku bersihin. Jadi lanjut untuk ke area ruang keluarga ini. Nah untuk di area keluarga ini ya seperti biasa, ini pasti selalu berantakan ya teman-teman. Nggak pernah bersih-bersihnya. Aku tuh sebenarnya berencana untuk mau beli karpet untuk di area sini. Tapi aku bingung mau karpet yang besar atau yang kecil aja. Karena untuk di area ruang keluarga aku ini ukurannya tuh cukup lumayan besar. Jadi harus banyak kayak semacam perintilan atau perabotan di situ supaya kelihatannya tuh nggak polos-polos amat. Nah ini lanjut aku sekarang mau sapu-sapu untuk di area dapur dan di area ruang tamu ruang keluarga. Nah sekarang kita beralih ke ruang keluarga. Ini aku sapu-sapu dulu. Ini rencananya aku mau pel untuk ini, tapi aku nggak sempat nge-record karena ya seperti biasa ini aku digangguin sama si bocil-bocil dan HP aku itu kapasitas memorinya udah full ya teman-teman. Makanya untuk videonya aku biasanya selalu mau buat video-video yang panjang, tapi karena memorinya kurang akhirnya buat video yang singkat-singkat aja kayak gitu. Nah untuk ruang keluarganya udah selesai aku sapu-sapu. Jadi sekarang aku lanjut ke area depan. Nah ini aku mau bersihin dulu mainan anak-anak aku. Sebenarnya sih mainan anak-anak ini yang bisa membuat rumah kita tuh terlihat kotor ya teman-teman. Padahal kan kalau dilihat lantainya bersih ya bersih aja. Tapi ya gitu tetap aja kelihatan kotor kalau mainannya itu berserakan. Ini aku juga bersihin untuk di meja tamu ini karena kotor ya teman-teman. Nah ini kepakaian bersih aku lempar aja ke belakang soalnya kan kaki aku kotor, makanya aku lempar kayak gitu aja. Nah ini aku mau sapu-sapu untuk di area ruang tamu ini. Oh ya teman-teman, cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga video aku bisa memotivasi teman-teman semua untuk beberes rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.